Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mencantumkan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Maka apabila tanda itu telah muncul, seluruh manusia menjadi beriman. Keimanan manusia saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi yang mulanya tidak pernah beriman, juga bagi yang semula belum pernah berbuat baik dalam keimanannya." Hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang masih bertanya-tanya apa perlunya seorang muslim memahami tanda-tanda akhir zaman, tanpa ia sadari bahwa kejahilan atau ketidakpedulian seseorang akan tanda-tanda tersebut bisa berakibat fatal bagi kehidupannya. Dibaiatnya Imam Mahdi juga merupakan salah satu tanda akhir zaman. Sebagaimana dalam banyak hadis, Nabi SAW telah memprediksi akan diutusnya seorang lelaki yang bakal menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari arah baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi akan memenuhi isi bumi dengan keadilan setelah tadinya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ia akan menjadi panglima kaum muslimin dalam mengalihkan kehidupan dewasa ini di babak keempat, yakni babak kepemimpinan Mulkan Jabrian, menuju ke babak kelima, yakni babak tegaknya kembali khilafatun ala minhajul an-nubuwah. Imam Mahdi akan mengajak kita meninggalkan sistem jahiliyah modern yang penuh dengan kezaliman, menuju sistem Islam penuh keadilan di penghujung umur dunia menjelang datangnya hari kiamat. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Imam Mahdi memiliki nama sama seperti nama Rasulullah, yakni Muhammad bin Abdullah. Itulah sebabnya para pejuang Palestina, khususnya kelompok Hamas, mempunyai slogan perjuangan yang berbunyi, "Wahai kaum Yahudi, Khaybar, Khaybar, pasukan Muhammad pasti akan kembali." Khaybar merupakan nama sebuah benteng kokoh bangsa Yahudi yang berhasil dijebol dan dihancurkan oleh pasukan Islam belasan abad yang lalu. Pasukan Hamas seringkali menggaungkan semboyan tadi untuk menggetarkan pihak pasukan Zionis Yahudi, agar kaum Yahudi selalu ingat bahwa sekuat apapun benteng mereka, sesungguhnya semua kekuatan itu akan kembali dihancurkan oleh pasukan Islam bila dikehendaki Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya pasukan Islam mengingatkan bahwa pasukan Muhammad pasti akan datang kembali untuk membuat perhitungan. Istilah pasukan Muhammad mengisyaratkan ke masa lampau, yaitu pasukan pengikut Nabi SAW, dan sekaligus ke masa yang akan datang, yaitu pasukan pengikut Muhammad bin Abdullah, lelaki yang kelak datang dengan gelar Imam Mahdi. Jika seorang muslim tidak memiliki kecukupan pengetahuan mengenai Imam Mahdi, bisa saja pihak musuh-musuh Islam mempromosikan seorang Imam Mahdi gadungan ke pentas dunia. Lelaki tersebut mengaku bernama Muhammad bin Abdullah. Media milik kaum kufar kemudian mengorbitkannya sedemikian rupa sebagai lelaki yang pantas memimpin umat Islam. Padahal ia adalah Imam Mahdi palsu yang akan menyesatkan umat Islam, terutama generasi muda. Lalu berbondong-bondonglah umat Islam membaiatnya, padahal ia akan menyesatkan setiap muslim di jalan lurus yang diridai Allah. Sebaliknya, pada saat Imam Mahdi yang sejati telah datang, media kaum kufar segera memberikan label seperti teroris, ekstremis, radikal, dan sejenisnya. Lalu umat muslim yang kurang mempelajari dan tidak pernah mencari tahu mengenai kemunculan dan kriteria Imam Mahdi segera mencapnya sebagaimana diinginkan oleh media kufar tadi. Akibat dari kurangnya pengetahuan mereka perihal kriteria Imam Mahdi, akhirnya mereka tidak akan berbaiat dengan Imam Mahdi, malah sebaliknya mereka akan mendaftarkan ke dalam pasukan yang siap memerangi Imam Mahdi. Padahal bila mana kedatangannya sudah nyata, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk segera mendaftarkan diri ke dalam pasukannya, betapapun sulitnya keadaan ketika itu. Ketika kalian melihatnya, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bila seorang muslim pengetahuannya cuma hanya sebatas bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah, maka tentunya dengan mudah pihak musuh akan mempermainkan pengetahuannya yang terbatas tadi untuk mengorbitkan Imam Mahdi palsu. Ia tidak cukup rajin untuk mempelajari pengetahuan lainnya soal Imam Mahdi, agar ia memiliki pemahaman yang relatif utuh. Sungguh merugilah barang siapa yang menganggap remeh pemahaman akan tanda-tanda akhir zaman, padahal hari demi hari tanda-tandanya semakin tersingkap di hadapan kita bersama. Perbanyaklah amal ibadah selagi nyawa masih dikandung badan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat,
Bagikan ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.